Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Sangguling, Bapak Sumarsono, SPT NTB. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Bakasno dari Silang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 1 Sangguling, serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di SMP Negeri 1 Sangguling dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ini. Teriring doa semoga kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Perkenalkan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SMP Negeri 1 Sangguling. Kami 10 Februari 2022 dimulai dengan susunan acara 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Mau'izah hasanah, 5. Penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah acara kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alfian dari kelas 8B. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil
Terjemah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan ayat 3. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya Dia-mu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Mustahuni kepada Bapak Suharsono SPD MPD disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Bakir Nur dari Sirau, yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Sawungu, yang saya cintai dan saya banggakan dan yang dimuliakan oleh Allah, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sawungu kelas 7, 8, dan kelas 9. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di SMP Negeri 1 Sawungu ini dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang sangat mulia, yaitu pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana hari ini mengambil tema jadikan sholat sebagai benteng keimanan yang kokoh di masa pandemi COVID-19. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para pengikutnya yang senantiasa ittiba pada ajarannya ila yaumul qiyamah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, sedianya kegiatan pengajian ini itu dilaksanakan secara offline atau tatap muka keseluruhan kelas 7, 8, dan 9, dan juga guru karyawan SMP Negeri 1 Sawungu sudah disiapkan matang. Namun karena ada perubahan bahwa saat ini pandemi COVID-19 terjadi peningkatan,
yang luar biasa. Dan ada surat edaran dari Dinas PDAMK Kabupaten Cilacap bahwa siswa yang tadinya PTM pembelajaran tatap muka 100% kemudian berubah menjadi 50%. Dan yang terakhir ternyata berita yang sangat singkat diperintahkan bahwa seluruh siswa baik SD maupun SMP supaya pembelajarannya dilakukan secara daring atau PJJ. Oleh karena itu mohon maaf anak-anak sekalian, yang tadinya rencana kita sudah merencanakan pasang kerata, kemudian anak-anak semuanya mengikuti. Setelah itu mungkin sambil syukuran, membawa bekal masing-masing, makan bersama. Ini ternyata tidak bisa kita laksanakan. Tapi alhamdulillah, walaupun pandemi seperti ini bukan berarti kegiatan tidak ada, tetapi atas inisiatif dari Wakar Kesiswaan dan teman-teman pembina OSIS, walaupun pandemi, kegiatan tetap kita laksanakan. Sehingga hari ini kegiatan pengajian dalam rangka Isra Mi'raj ini dilakukan secara kombinasi, ya. Artinya ada yang mewakili berangkat di sekolah dilakukan secara langsung ini tatap muka, tetapi ada yang mengikuti secara online melalui channel YouTube. Oleh karena itu tentu yang berangkat mewakili teman-temannya ini tentu bersyukur bahwa kalian dipilih untuk bisa bertatap muka langsung mengikuti pengajian ini, bisa langsung bertatap muka dengan Bapak Kiai Muhammad Fakir. Anak-anak sekalian, biasanya yang namanya anak-anak itu kalau di bulan itu ada tanggal merah, ya, biasanya hafal. Selain hari Minggu, nah, di bulan Februari ini kalau tidak salah selain hari Minggu ada 2 tanggal merah. Tepatnya yang pertama di tanggal berapa? Tanggal 1. Yang kedua tanggal 28. Sekarang Pak Harsono bertanya, kalau di tanggal 1 itu dalam rangka hari apa? Hari apa? Imlek, hafal ya. Tapi kalau tanggal 28 dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Nah, tampaknya jawaban yang pertama dengan yang kedua berbeda. Yang pertama banyak yang menjawab kompak. Berarti intinya tahu semua bahwa tanggal 1 itu adalah dalam rangka hari Imlek, bukan harinya kita. Tetapi yang tanggal 28 Isra Mi'raj, ini nanti jawabannya justru kayak tidak sampai 50% dan ada ragu seperti itu. Nah, anak-anakku, ini tentunya jangan seperti itu, karena Isra Mi'raj ini adalah salah satu hari besar untuk agama kita. Nah, anak-anakku, hari inilah dalam rangka Isra Mi'raj itu kita mengadakan kegiatan pengajian yang menghadirkan Bapak Kiai yang sudah tidak asing lagi di wilayah Cilacap dan Banyumas. Anak-anak sekalian, nah tentu kita melaksanakan sesuai dengan visi sekolah kita. Visi sekolah kita itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa? Berbudi luhur, berprestasi, terakhir, serta berwawasan tinggi. Ini visi kita itu yang pertama, kalimat pertama adalah menciptakan terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Muaranya ke sana. Hari inilah kegiatan ini tujuannya adalah juga salah satunya yaitu untuk menciptakan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun setiap hari, di setiap minggu kita sudah melaksanakan pembiasaan.
yaitu pembiasaan membaca Asmaul Husna, kemudian pembiasaan tadarus Al-Quran, kemudian pembiasaan PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, hari inilah kita juga mengadakan kegiatan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anakku sekalian, tentu saya sampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kiai Bagir yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di SMP Negeri 1 Nusa Penyu ini untuk memberikan pencerahan pada keluarga besar SMP Negeri 1 Nusa Penyu, karena tadi sempat bincang-bincang beliau ini luar biasa padatnya kegiatannya, sehingga kami sangat bersyukur hari ini ditemui oleh beliau, karena hari ini ada sekian tempat yang nanti akan dikunjungi untuk pengajian. Setiap hari minggu ada 3 sampai 4 tempat. Masya Allah, luar biasa. Dan saya tanya nanti, rahasianya apa Pak kok begitu? Luar biasa, keikhlasan dan lain sebagainya. Ya. Ini beliau tampaknya saya ini terus terang, ini karena begitu yuswanya dengan saya itu terpautnya 20 tahunan lebih, tapi energinya luar biasa. Kalau saya mungkin kegiatan 3 tempat itu aja terus pulang-pulang sudah kenyang ya, saya sudah kepar gitu. Tapi dulu malamnya kadang masih ada kajian dan sebagainya. Saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik, walaupun kemarin sudah mempersiapkan secara offline, sudah pasang pesen teratak dan sebagainya. Tampaknya mohon maaf tidak bisa dilaksanakan karena kondisi dan situasi pandemi yang terus meningkat, dan memang diperintahkan oleh dinas bahwa kegiatan-kegiatan saat ini tentu tidak boleh dilakukan secara tatap muka, tapi kita tetap prokes. Dibolehkan ada semacam rapat-rapat maksimal 50 orang. Nah, ini kita juga insya Allah sudah prokes ya, jaga jarak, pakai masker, hand sanitizer, kemudian juga kurang lebih diikuti perwakilan sekitar 50 orang. Selanjutnya tentu saya sampaikan selamat untuk mengikuti kegiatan pengajian dalam rangka Isra Mi'raj ini. Silakan tentu diperhatikan dengan baik, karena tentu harapan kami hari ini kita dapat ilmu. Jangan sampai kita datang kemudian tidak konsentrasi dan akhirnya tidak dapat apa-apa. Yang terpenting hari ini tentu kita ada tambahan ilmu, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesuai dengan perintah Allah bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu adalah tentu diciptakannya tujuannya adalah untuk senantiasa beribadah. Beribadah. Karena kita sudah diperintah seperti itu, apalagi Allah itu sudah memberikan apa saja ya, memberikan rezeki kepada kita, memberikan nafas kepada kita, memberi kesempatan untuk bisa ikut ngaji seperti ini. Ini tidak bisa semua mengikuti seperti ini. Tapi aji ala roh di rumah kita dibani. Maka apa? Nikmat Tuhanmu yang mana yang bagus kami. Guru olahraga dari ini orang hafal. Kecuali Pak Reza. Masih di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sambutan kali ini. Sekali lagi selamat mengikuti kajian hari ini, dan semoga apa yang kita lakukan di hari ini, mengikuti kajian ini, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Allahumma amin. Untuk selanjutnya nanti waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Kiai. Monggo
badhe ngagem pekal pinten jam, pinten menit. Tapi saya tahu kalau ini tadi, wah ini nanti habis dari sini sudah tempat lain ini sudah menunggu dengan sebagainya. Jadi yang pentingnya terima kasih Pak Kiai, sakit terawuh wonten SMP Sabun Samu, ampun kapok, insya Allah suatu saat kita masih butuh pencerahan lagi. Akhirul kali, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Bakir Nur Yadisa. Dimohon sekaligus menutup dengan doa kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Bakir Nur. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an taqullaha al-ayat. Para bapak, ibu dan anak-anak sekalian, semoga kita berharap yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah wa rahimana. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi kesempatan ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi dengan panjenengan di SMP Negeri Nusa Ungu ya Pak ya. Dan al-liqa pertemuan saya dengan semuanya ini ada manfaat, ada hikmah yang besar untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Untuk itu saya berpesan, mari dalam forum taklim ini kita jadikan untuk tadzkir, peringatan, agar supaya kita bisa introspeksi, muhasabah, menghitung yang tua, yang muda, yang bapak guru, yang siswa, semuanya niati untuk memperbaiki diri, bukan untuk orang lain. Tapi taklim ini adalah untuk sendiri. Ini pertamanya. Jadi mari kita niati dengan kekhulusinnya, dengan ketulusan niat kita. Mudah-mudahan saya berbicara tidak lama, tapi mudah-mudahan ada isinya, mudah-mudahan. Yang kedua, minta maaf kalau saya menyampaikan kajian ini mungkin tidak pas, tidak sesuai Bapak, anak-anakku, ya, karena dari kekurangan apa yang saya miliki. Saya berusaha akan menyampaikan maka rafiyati, apa yang di tangan saya, yang tidak ada tidak akan saya sampaikan. Di dalam Al-Quran tadi saya sudah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Singkatnya, dari ayat ini kita semuanya diingatkan oleh Allah agar hidup ini kita sebagai muslim, sebagai mukmin bisa benar-benar mentajdid, mereformasi dan mentajdid, mereformasi diri kita agar ke depan lebih baik, agar ke depan kita lebih takwa,
kita lebih taat, lebih dekat, lebih patuh loyal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mentanjil artinya kita berusaha bisa berubah hal-hal yang memang tidak pantas. Banyak sekali kekhilafan, banyak sekali dosa masa lalu, kesalahan masa lalu. Nah, dari hari ini kita punya niat untuk dirubah, hijrah, ya, hijrah dari hal yang tidak baik menjadi baik. Kita bapak-bapak dan anak-anak sekalian hijrah menjadi disiplin, aktif dan sebagainya dalam rangka mengemban amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya terus terang tadi itu hampir lupa, Pak. Lupa benar-benar lupa kalau hari ini kesini. Baru jam 7:30 kurang 10 menit saya diingatkan oleh Allah. Supir nggak ada, terus saya nyari keponakan saya. Alhamdulillah. Nah, maka saya mau ngomong apa? Nah, sesuai dengan jadikan sholat sebagai benteng keimanan yang kokoh di masa PC-19. Makanya spontan, dengan pikiran spontan, istijah fikri hada, dengan pikiran spontan bisa mengambil ayat itu. Jadi pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua kita, apalagi yang sudah menyatakan sebagai anak muslimun, saya orang Islam, anak mukminun, saya orang yang beriman. Ada hal yang wajib kita renungi. Kalau kita sudah menyatakan Islam, sudah menyatakan beriman, maka apa yang harus kita renungi adalah tingkat ketakwaan kita, kepatuhan, ketaatan, ketundukan kita kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kepada anak-anak kita. Masa sekarang ini dengan adanya PC-19, Masya Allah, bagaimana ke depan kalau seperti ini terus? Ini adalah keprihatinan dan ujian dari Allah. Keprihatinan yang betul-betul harus direnungi. Bitadabbur wa tafakkur wa tafahum. Kita harus paham dengan keadaan seperti sekarang ini. Kita harus merenungi, memahami dan berpikir kira-kira pola apa, khotbah apa, langkah apa yang harus kita lakukan. Apalagi dalam rangka iman. Sebab peristiwa kejadian yang sekarang ini otomatis akan menguji iman kita semuanya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai kemudian kita terbawa arus, ya, terbawa arus. Makanya ada doa, Allahumma ya Allah salimna min kulli syarrin wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku mohon perlindungan-Mu dari kejahatan, dari perbuatan yang buruk, dan dari segala macam bentuk penyakit yang akan menyiksa saya. Ini doanya. Dan ada doa khusus kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Nah, untuk itu singkat saja saya berbicara tentang Isra Mi'raj, tapi poinnya saja, nggak akan cerita masalah perjalanan Rasulullah ke langit, tapi tidak. Tapi apa sebetulnya intisari, ya, makna daripada Isra Mi'raj? Ternyata hanya satu sebetulnya, yaitu sholat. Nah, kalau tadi Allah telah memberikan wasiat Allah agar kita semuanya membentuk pembina diri kita. Jadi kita diukir sebagai hamba Allah yang muttaqin, diukir sebagai hamba Allah yang betul-betul taat, bagi dalam situasi kondisi seperti apapun kita tetap dekat taqarrub ila Allah. Kita masih bisa menyebut Islam, menyebut Allah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam kondisi yang sangat-sangat menjijikan. Nah, kemudian tanda takwa, ketakwaan itu apa? Antara lain dari sekian adalah sholat. Maka saya penting akan menyampaikan masalah sholat. Sholat itu
Pertama, sholat itu adalah rihlah ilahiyah. Rihlah itu biasanya sok diartikan dengan piknik Mesir. Di sini bukan. Rihlah itu adalah perjalanan menuju Allah. Nah ini, sholat itu adalah perjalanan manusia makhluk menuju Allah. Karena itu adalah kewajiban. Tadi sudah cerita oleh Bapak dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Pernyataan Allah, jika aku ciptakan jin dan manusia, pakai istisna illa, kecuali agar mereka menghambakan diri kepada aku, kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, agar mereka menjadi abdullah, menjadi hamba Allah. Nah ini nih, ya, di akhir zaman godaan, cobaan, ujian terus silih berganti. Nah disinilah kita diuji. Kira-kira iman kita mau kemana nih? Nah itu ya. Nah sebagai bukti tanda orang yang muttaqin, orang yang bertakwa adalah sholat. Dan sholat adalah rihlah ilahiyah, perjalanan menuju Allah. Kalau kita berjalan menuju Allah seperti apa? Harus pakai tata krama, kaifiyah, tata cara yang sudah diatur oleh syariat, oleh aturan Islam. Karena kita mau menuju Allah, maka ketika kita sholat awalul qauli, ucapan yang pertama adalah takbir, Allahu Akbar. Artinya apa, Mas? Anak-anakku, artinya apa? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah. Maka perjalanan menuju Allah itu sudah dibuka dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, berarti tidak akan menghadap kepada siapa-siapa. Dan ada yang ada di benak pikiran, di hati adalah Allah. Namun ternyata godaannya banyak. Ketika sholat Allahu Akbar, baru saja sholat, bayangannya sudah keluar semua ya. Allahu Akbar, ini ingat apa-apa macam-macam kok. Ya, itu Pak. Makanya Allahu Akbar ini dimaknai apa? Allahu Akbar maksudnya agar kita benar-benar fokus hati. Ya, begitu Allahu Akbar, hanya Allah yang di hadapan kita. Dan kita sudah tawajuh menghadap kepada Allah. Nah makanya berteriklah ilahiyah. Dan caranya pakai kaifiyah, pakai cara, pakai adat, pakai sopan santun. Apalagi kepada Allah. Nah makanya caranya Masya Allah, orang sholat itu perjalanan menuju kepada Allah. Allah Akbar. Ada yang angkat begini, ada yang begini. Gak usah jadi permasalahan kalau memang itu benar. Ya, ada dasar hukumnya seperti ini. Allahu Akbar. Gak usah kaget. Ada Allahu Akbar. Kalau yang ini dikatakan gini, yang begini. Gak usah ngomong seperti itu. Ya. Jadi orang yang sholat di sini ada aturannya. Sejajar dengan bahu. Kemudian ada aturannya. Dia angkat sampai di kanan kiri daun telinga. Nah, masalah perbedaan yang seperti ini boleh. Namun kadang-kadang orang bisa paham yang begini disebut golongan apa. Semua itu adalah Islam. Yang begini cara Islam dan hadisnya ada. Yang begini cara Islam artinya ada. Tidak perlu anak-anak sekalian itu sudah dicekoki dengan kefanatikan, dicekoki dengan ta'assub, cekoki dengan nasobiah. Awas, hati-hati. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah, ya, ini. Jadi kita akan berbentuk, akan mengukir diri kita sebagai Muslim yang mukmin, orang Islam yang beriman, ya, itu. Nah, jadi kalau perbedaan yang diperbolehkan, kenapa nggak boleh? Nah, itu. Kemudian ada perbedaan yang nggak boleh, dia jangan. Nah, itulah. Jadi riflah ilahiyah kita jaga agar kita jaga kehusuan kita.
Maka dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim, apa dulunya? Khashi'un. Ini sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang termasuk orang beriman? Nomor satu ciri-cirinya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam mengerjakan sholat. Artinya apa? Semua fisik kita, pikiran kita, hati kita ini jungkung, hanif, cenderung kepada Allah itu. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang orang tua aja sholatnya seperti apa, anak muda sholatnya seperti apa. Kita punya tekad yang kuat dan benar-benar lurus seperti apa, Masya Allah. Ya. Qad aflahal mu'minun, itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sudah niat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah. Kemudian kalau di hati ada kelingan ini, kelingan itu yang tadi nggak terpikir, setelah sholat malah terpikir ya. Iya Pak, iya Pak. Kadang sering begitu ya. Nah, malah kepikir Allah Akbar, sudah pikirannya di luar, padahal sudah berada di hadapan Allah. Maka kapan saya dalam pengajian kemudian ditanya saya, Pak, bagaimana kalau orang sedang sholat kemudian pikirannya, bayangannya keluar? Ya itu. Terus apa sholat terus, apa berhenti? Loh, ini ya. Tadi yang hilang itu dicari nggak ketemu. Setelah Allah Akbar, gimana Pak? Setelah Allah Akbar, seolah ada yang menunjukkan di sana itu barangnya. Ya, jadi sini pikir terus kan. Aduh, kayak hilang teman orang. Sholat kok bilangnya hilang teman orang, kan itu. Atau nggak sholatnya? Nah, ini jadi perdebatan para ulama. Ada yang berhenti sholatnya, ada yang tidak. Sudah, minta saja kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Ya, gitu ya. Ini gangguan, itu adalah taswil. Taswil itu apa Mas? Taswil itu bisikan. Wahada taswil syaiton. Ini adalah bisikan syaitan. Syaitan mengganggu kita mau sholat dari wudhu. Kita sudah wudhu, syaitan sudah ganggu. Cobanya sholat kita nanti tidak tumanina. Selesai wudhu gagal, setan itu goda. Nanti kamu berangkat ke masjid, saya bangun. Ternyata berangkat ke masjid bisa sampai ke masjid. Setan ngancam lagi. Nanti kalau kamu sedang sholat, ternyata bisa gul cita-cita ganggu menungso ketika orang itu sedang sholat. Coba bayangkan itu, Masya Allah. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, sebelum jadi menantu, dicoba diuji, ayo kamu sholat. Setelah sholat ditanya oleh Rasulullah, apa yang ada di benak pikiranmu? Nah, ini jujur. Masya Allah, ya Rasul, pikiran saya malah enggak karu-karuan. Pikiran saya di Batu Raden, itu kalau orang sini ya Pak ya, Batu Raden, pikiran saya di Jutis, Tengkan Kim. Itu. Jadi dia mengaku bahwa waktu sholat kekhusyuan, ketumahninahnya sangat terganggu. Ini adalah taswilus syaiton. Ya, anak-anakku, itu bisikan apa? Setan. Sholat itu adalah perjalanan menuju Allah. Sholat itu jangan harus khusyuk. Nah, kekhusyuan diganggu oleh setan. Dengan apa? Bisikan setan. Telinga kita langsung dibisiki. Ketika sholat, mereka sukses ini setan. Ya. Sehingga ketika sedang sholat, Masya Allah sekian persen pikirannya keluar. Ya, malah ya, anak kalau nggak kelihatan sholat sendiri, baru saja masuk ruangan, masuk musola, udah selesai. Sholatnya kayak apa itu? Baru aja masuk musola, loh, kok udah selesai sholatnya? Sudah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, itu setan. Sukses setan itu. Betul. Sholatnya cepat baik. Cuma harus terus HP. Awas bahaya ini anak-anak. Ya.
Jangan sampai HP, jangan sampai melupakan sholat. Anak-anak sekarang ini menjadi beban orang tua yang berat. 2 tahun sudah, ya, mereka mau buka HP, dipanggil oleh orang tua, ada yang jawab nggak? Ada yang jawab nggak? Kalau sudah pakai HP, diam aja ya. Allahu Akbar. Disuruh sholat, nanti dulu Pak, malah orang bahasa, masih di pada orang iso bahasa. Oh, mau apa caranya Pak? Kayak gue ya. Ini. Masya Allah sulit Pak, memang orang tua sekarang. Tapi orang tua sekarang kan orang muda. Orang tua sekarang juga orang sekarang. Ini kadang-kadang kita bingung juga Pak, Nur Sewu. Orang tua yang jadi orang tua sekarang, yang punya anak, yang punya cucu, itu adalah generasi sekarang. Sehingga mendidik anak itu begitu lahir diajak bahasa Indonesia. Lahir berapa bulan sudah disandingi HP. Ya, ini ada nyanyiannya di situ, katanya saya repot, saya sibuk, biar anak saya tenang, ini dikasih. Maka ada seorang profesor mengatakan, ketika muncul berkembangnya teknologi canggih ini, belum tentu itu akan membuat kedamaian manusia dan akan membantu manusia, menolong manusia menjadi manusia yang baik. Bahkan itu akan menjadi apa? Akan terjadi dekadensi moral, kebejatan akhlak. Ya, ini ada seorang profesor, nyatanya benar, HP itu kepentingannya untuk apa? Sehari semalam ya Mas? Sehari semalam ya? Oh iya. Mana ini? Nah itu ya. Mari kita perhatikan itu aja. Riflah ilahiyah, perjalanan menuju Tuhan. Ya, yang kedua, Masya Allah, saya ambil yang penting-penting aja ya. Yang kedua adalah dengan sholat takwinus syasyih al-muttazinah. Apa artinya? Akan membentuk kepribadian manusia yang indah. Itu sholat. Maka dengan sholat yang khusyuk akan tercipta, terbentuk ya kepribadian manusia yang indah. Takwin itu pembentukan. Asyaksiyah kepribadian, al-muttazinah, Masya Allah yang luar biasa. Nah, sehingga dengan sholat akan terbentuk takwinus syaksiyah al-muttazinah, dia akan menjadi manusia al-akhlaqul karimah, mencapai akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Nah ini. Maka iman akan menelurkan akhlak. Ya, itu tuh. Jadi anak-anak kita diajarkan, maka Nabi kita Muhammad SAW muru awladakum bisakin, muru awladakum bisolati bisakin, wadribuhu bi'ashrin. Ada hadis yang lafaznya berbeda, tapi maksudnya sama. Perintahkan anak-anakmu ketika sudah berumur 7 tahun untuk mulai latihan belajar sholat. Anak-anak ini umurnya berapa? Ayo jawab, berapa? Ada 12, ada 13, 14, 15 ya. Itu kalau memprak tidak mau sholat, fadribuhu, pedungan. Nanti kali Nabi gebukan. Belum digebuk. Tapi kalau sekarang orang tua gebuk temenan, anaknya lari ke polisi. Kenapa? Kade. Tapi agak merintah fadribu, maka dorong fadribu dorban, memukul. Itu artinya bukan diambilkan kayu dipukulin, bukan begitu. Diperkeras. Tapi bahasa Rasulullah fadribu, pukulan anak itu kalau mau sholat. Padahal sudah 15 tahun mau apa?
Apa dipukul togere, dilarang cembunan berumbang. Gitu ya. Ini, Masya Allah. Karena bukti orang takwa, bukti sebagai hamba Allah, sholat. Siapapun yang ngaku musyrik tapi tidak sholat, kafir. Al-farqu bainal muslimi wal kafir tarkus sholat. Perbedaan orang Islam dan orang kafir meninggalkan sholat. Itu anak-anakku, ya. Jadi al-farqu bainal wal kafir adalah tarkus sholat. Perbedaannya adalah kalau tidak sholat maka kafir. Itu sudah sepakat para kita, namun sudah sepakat menentukan bahwa orang yang tidak sholat berarti masih kafir. Nah, itulah ya. Jadi mari kita semua bapak-bapak, kita koreksi diri kita seperti apa sholat kita. Apakah sudah bisa membentuk kepribadian kita? Apakah kita sudah memiliki akhlak yang luhur? Makanya Al-Quran menyatakan inna sholata tanha, terus ya, anil fahsya'i wal munkar. Ini kadang-kadang nggak terlintas di pikiran. Sholat ya sholat, tapi orang mikir mengkonek pak sholat ini apa? Ini padahal sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah perbuatan kotor, perbuatan keji, perbuatan yang akan merendahkan harga diri di luar sana. Tapi kalau sholatnya anak-anakku dan bapak-bapak ini benar, direnungi, dipikir, dipahami, insya Allah Allah itu akan mencegah. Kamu jangan begitu. Ini adalah rambu-rambu. Ya, ini adalah rambu-rambu. Kenapa kamu kerja? Di perempatan itu ada merah, ada hijau, ada kuning ya. Awas anak sekolah itu jangan, kalau ada merah ditendang saja. Ya, kalau ada merah kan berhenti ya. Nanti kalau lari terus bagi apa ini anak muda seperti apa gitu ya. Nah ini, jadi apa namanya? Takwinus syakhsiyah al-mutazina, membentuk kepribadian yang indah, Masya Allah. Artinya apa? Bisa menimbulkan akhlak yang mulia. Manusia dinilai orang kebaikannya bukan karena harta benda, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan presiden, menteri, DPR, nanti tekan ketua RT. Bukan jabatannya yang dilihat baik, awas, tapi akhlaknya. Maka negara akan baik, negara akan adil, negara akan damai. Awas anak-anakku ini. Ada sebuah syair, innamal akhlaqu ma baqiyat wa indumu zabat akhlaquhum zabu. Nah ini kesimpulannya apa? Suatu negara kalau mereka masih berakhlak yang mulia, negara itu akan baik. Akhlak yang mulia itu apa? Yang sama-sama tahu hak dan kewajiban, melaksanakan amanat Allah. Anak sekolah melaksanakan amanat sekolah. Tadi misinya luar biasa ya. Ya misi sekolah di mana-mana seperti itu. Iya kan? Hasilnya seperti apa? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya Pak. Oh Masya Allah, meningkatkan iman kepada Tuhan yang masih pada Allah. Satu, yang kedua adalah akhlak, ya kan? Sampai cerdas dan sebagainya sampai 7. Jadi kalau iman kepada Allah ini memang dasar awal, asasul awal akan terciptanya kepribadian indah, berarti akhlak yang mulia. Makanya di dalam rumah tangga Pak, ini untuk orang tua ya, juga untuk anak-anak. 6 syarat membentuk rumah tangga yang baik. Tapi tidak akan semuanya apa, cuma satu saja di depan atau 2. Syarat membentuk rumah tangga insya Allah yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah penuh dengan kedamaian, ketenangan, tumakninah, ketenteraman. Apa? Faqaharum fiddin. Semua anggota keluarga paham agama. Jadilah orang Islam yang paham agama.
aturannya dipahami. Jangan sampai Islam ini kemudian dipengaruhi oleh hal-hal lain yang kemudian akan merusak iman kita, batal iman kulo panjenengan saya, awasin. Makanya Al-Quran juga menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah. Wa la tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal kamu. Kesel-kesel dah payah-payah, repot-repot, kita mau sholat, mau wudu, mau apa, mau kerja, jadi petani, jadi pedagang, semuanya ibadah kalau kita bisa menerapkan. Tapi kalau tidak, awas, ya, itu menjadi ikrar, menjadi pembangkangan. Na'udzubillah min ya. Jadi anak-anak sekalian, saya hanya menyampaikan poin-poin dari Isra Mi'raj, ya perlu cerita macam-macam lah, ya. Itu. Kemudian, setelah terbentuk akhlak, masya Allah, siapa lagi? Karena itu tadi innamal ummamul akhlaqu mabaqiyah, fa idhum tabat akhlaquhum tabat. Suatu bangsa, suatu negeri, ketika masih punya moral, punya akhlak, negara itu akan baik, negara itu akan damai, negara itu akan sejahtera, negara itu akan dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan syariat Islam, itu seperti itu. Tapi kalau akhlaknya sudah kemana larinya, masya Allah, tunggu saja kehancurannya. Mudah-mudahan tidak, ya Pak ya. Kita tidak berdoa untuk hancur. Pastinya kita ingatkan diri kita semua agar menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah. Setelah kita mengaku iman, setelah kita mengaku taat kepada Allah, setelah kita mengaku ibadah, ibadur rahman, menjadi hamba Allah, masya Allah. Kemudian yang ketiga, sholat itu adalah syifa lil arwah. Ya, sholat itu adalah syifa. Apa syifa? Syifa itu apa? Obat untuk mengobati jiwa. Ini nih anak-anakku ini. Jadi kalau jam sholat pas jam berubah. Makanya tadi riflah, kita jam silat, hubungan kontak dengan Allah. Kita sedang dalam keadaan misalkan sakit, dalam keadaan apa, as-somad, Allah lah tempat bergantung kita. Ya, insya Allah anak-anak ini belajar akan lancar ketika berserah diri kepada Allah, dan ketika ada kesulitan menghadap kepada Allah, mohon bantuan Allah untuk dibuka akal pikirannya. Nah, itu jadi apa namanya? Tadi yang ketiga apa? Syifaun lil arwah. Ini obat jiwa, masya Allah. Ini anak-anakku sekali. Kalau orang tua sudah banyak berpikir, paling itu kan anak-anak ini kan sudah masa-masa remaja penuh cinta, kayak gitu ya. Masa remaja penuh cinta, itu kan tanggalnya siapa itu? Dan jadi yang dipikir sini masih ribut, tapi masya Allah, wahai anak-anakku, pemuda-pemudaku, pemuda itu sudah diberi berita gembira oleh Allah dalam hadis. Riwayat Imam Al-Bukhari Muslim, dia mengatakan 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Siapa? Nomor 1 adalah Imamun Nadiyun. Saya hanya mengambil 2 saja. Nanti ya kalau itu lama ya. Imamun Nadiyun, pemimpin yang adil. Makanya pertama kulo panjenengan memimpin dirinya, adillah dalam memimpin dirinya sendiri. Karena sekolah pimpin dia sendiri. Maka Rasulullah mengatakan iftafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Nah itu, nah ini sering dilupakan, kita sering lupa ya. Nah padahal iftafti qalbaka, coba nasihat hatinya seperti apa. Mau berangkat sekolah, bagaimana niatnya? Ini ya, masya Allah, luar biasa.
Jadi sekali lagi yang ketiga tadi adalah apa? Apa coba? Hah? Maka istaftiul baka, mintalah fatwa, mintalah saran kepada diri kalian, kamu sendiri. Sebetulnya jujur manusia itu tahu siapa saya. Menungso niku paham bener mari lawan kadang. Tapi kadang mau pahami malah paham karo wong. Masya Allah. Iso cerita orang lain diceritakan tapi diri yang disimpan rapat. Gue awas ya. Coba lihat sekarang dirinya sendiri. Saya harus punya tanggung jawab. Saya adalah subhanul yaum rijalul ghad. Aku ini adalah pemuda hari ini dan menjadi orang tua masa depan. Maka apa? Akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Syabun nasya'a fi ibadatillahi. Pemuda, anak-anak yang jungkung ibadah. Nih, sing larang harga nitip canom sing ibadah temenan. Larang harga. Bocah tahun mau diregani piro, Pak? Hah? Diregani berapa? Masya Allah, kalau rajin disiplin, Masya Allah itu akan memperbaiki akhlaknya. Tiba-tiba Pak Muhammad talem, ibu sasi gitu dari Muhammad, ono apa? Masih ibu gitu, apa jane? Yang dimain banget mau diganggu. Orang tuanya jawabannya kok begitu. Dan orang tuanya sih juga orang tua sekarang, jadi ayo udah ngomong. Akhirnya diberi kebebasan dan ini kerusakan. Hati-hati menghadapi zaman. Mulai Nabi perintah, lihat pikiran ya dauratus zaman, peredaran zaman. Masa sekarang di masa pandemi COVID-19, tekamani Omikron. Tekamani apa besok? Ini dunia tidak akan berhenti. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran dan Rasulullah sudah peringatkan. Ini sepakat jalan terus, tinggal manusianya. Fikrah manusia, pikiran manusia itu seperti apa, mengendalikannya. Ini kadang-kadang maka rakyat kecil umatnya itu bingung, ya Allah, Pak, keberipun guna dia nonton mawon diwit. Ya Pak ya, nonton mawon. Ya Mas. Tadi malam saya ngaji di Yogyakarta. Tadi malam baru berbicara tentang amalan jahiliyah, menjakitan. Kajian kita membaca langsung kita Majmu'atut Tauhid dan bahas masalah amalan jahiliyah. Waduh, orang sudah gimana Pak ini kalau ya udah kita berpikir sadar saja saya menjadi muslim apa belum. Kalau belum ternyata belum ya udah dirubah, kita zikir, kita mengadakan tahrik, ada usaha gerakan. Maka anak-anak sekalian, syabun nasya'a fi ibadatillah itu akan diangkat oleh Allah pilihnya di hari kiamat. Yang ketiga mengenal karo bapake rajulun qalbuhu mungallaqun bil masajid. Ini nomor telu niki lho Pak. Ini ngomong sing tua Pak. Sing tua dia jadi orang umum. Orang yang hatinya disiplin sibuk di masjid. Aslinya mu'allaqun dari kata kalaqun yu'alliqu ta'liqan mu'allaq itu tergantung ke masjid. Cinta masjid. Makanya Sidi Ghazalba, orang yang imannya adalah orang yang kuat imannya, orang yang dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Tidak dari masjid terus kaplek, dari masjid judi, dari masjid darah. Kang masjid kok mari gondara. Ayo ngono kowe pada gue. Ya. Kemajuan gondara nanti orang sholat, orang apa itu kalau orang main-mainan darah. Allah Akbar. Nah, ini orang tua. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaiku wong lanang mu'allaqun qalbuhu kang atine gumantung bil masjid oleh masjid. Hanya selalu takarruf, selalu zikir kepada Allah. Nah, itu ya.
Sehingga dengan demikian apa? Akan tazkiyatun nafas. Jiwa kita insya Allah akan selamat. Jiwa kita akan bersih. Jiwa kita akan suci. Allahu Akbar. Kalau kita sholat itu banyak, tapi saya cukupkan. Jangan semuanya ya Pak ya. Kalau suaminya 2 hari belum selesai. Dan kalau diceritakan semua, saya itu di mana nih? Tempat saya di mana? Kedudukan saya di mana? Baru ditangan 3 sejangan banget begitu. Tidak, insya Allah ini semua gampang. Sing angel pulau komen, ya. Aturannya itu gampang sebab Allah sudah menyatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah membuat aturan yang gampang, tidak membuat aturan yang sulit. Itulah jadi syifa unil arwah, mengobati jiwa. Akhirnya jiwanya tenang. Di dalam berkeluarga bapak dengan ibu damai, anak dengan orang tua damai. Masya Allah. Anak-anak pulang sekolah selalu menaburkan doa untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan sebelum masuk ke rumah. Berarti ada anak-anakku mendoakan kedua orang tua. Alhamdulillah orang tua jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman tidak dengar. Kalau itu kamu dengar. Bocah sikil salaman dengar. Siapa? Salaman dengar. Wong tua seorang organ, ya. Maka itu setiap hari hasil dari sholat akan ada silaturahim antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, sama-sama membangun rumah tangga di bawah asas sholat. Makanya zayyinu buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Hiasi rumah kamu dengan sholat. Nek mau lanang jari wajib mari masjid jamaah. Terus sholat di rumah, sholat sunat. Ibu lebih baik sholat di rumah. Kalau ikut jamaah boleh, tapi bapaknya ikut makan. Masa si batuk si makan bapaknya? Gimana? Wis karena bu malah si ibu lanang pada meretai bojone. Wis karena ibunya sing jamaah, aku sing tunggu. Kapan sholat? Kok bapak kasih tanggung jawab pemimpin keluarga, kok malah mau patut cuma jadi pemimpin? Nah ini nih. Jadi jangan sampai kalau bapak sampun zuhur, oh ya aku makan. Gulung derek, masya Allah, kritik 2 orang pasangan calon ahli. Amin. Tak dilakoni, karena dilakoni orang. Suami istri berjalan bareng, masya Allah udah pakai ruku, kalau di sini pakai ya cara masuk malaikatnya nyantet loh Pak. Malam-malam putra ikut, ya Allah ya Rabbi, dicatat oleh malaikat jebret, ya Allah ini hambamu, ini akan menghadap kamu, kata malaikat. Lihat di dalam hadis Al-Bukhari ya. Jadi berangkat dengan mendapat doa malaikat. Dan didoakan malaikat kok malah sih didoakan orang juga. Contoh lagi di sini ini. Kita semua sudah kumpul di majelis taklim. Tadi malaikat sudah mencatat dan sudah dilaporkan kepada Allah. Ini saya percaya karena hadisnya Sahih. Ya, itu lapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Di SMP negeri Cawungu sekarang sedang terjadi taklim anak-anak sekolah. Jadikanlah mereka menjadi hambamu, ampunilah kesalahan mereka. Ini malaikat doang di kalau panjenengan. Mudah-mudahan sih didoakan aja. Bahasa Inggris saya cacat nengesan. Bahasa Inggris ya. Malaikat berdoa kaiman banget. Mulai monggo bapak dan anak-anak sekalian dan ibu, mari kita jadikan keluarga kita adalah keluarga yang benar-benar bertujuan, berkeinginan membentuk keluarga yang menjadi hamba Allah, ibadur rahman.
syarat utama pertama menjadi mutakin adalah sholat. Bapak Ibu, terakhir saya sengaja ingin menyampaikan yang terakhir ini dengan kata-kata apa? Kita semua adalah generasi muslim. Anak-anak kita lah yang mestinya siap menerima tongkat estafet perjuangan orang tua. Siapa yang akan menggantikan kalian? Ya, bapak isi kayak gini 100 tahun lagi kira-kira siapa orang mas? Bapaknya sampai ini 100 tahun lagi kira-kira siapa orang? Ayo, hah? Ini 100 tahun lagi gelom orang mas? Oh, nah sudah disiapkan anak kita, generasi kita belum. Dan inilah kekeliruan, inilah. Maka itu menjadi satu kewajiban kita umat Islam. Pertama adalah menjaga keutuhan hakikat Allah. Ini. Jadi aqimu hududillah, hudud Allah. Tegakkan oleh kalian batas-batas Allah. Yang kedua apa? Berpikir membuat generasi penerus kita. Tuh, ya. Ayatnya itu dan kemudian terakhir, marilah kita mencetak diri kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, dengan bertakwa kita akan jadi janji oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika dikirim orang-orang yang bertakwa, dikirim orang si takwa ilal jannati zumara, menuju surga zumara dengan rombongan orang yang bertakwa. Sing dikirim wong sing takwa, wong Islam, wong mukmin sing takwa, sing taat, sing patuh. Gak ada kata-kata wasiqal ladzina Muhammadin, terus wasiqal ladzina minan nabiyyin. Orang anak sing dikirim ke wong NU, sing dikirim ke wong Muhammadiyah, sing dikirim wong MTA, sing dikirim wong Salafi, sing dikirim Islam Jamaah, wong Islam ora nebo. Orang sepeda sulanya, tapi jaga diri kita, sholat kita tegakkan bersama. Sholatnya pada mari kiblat kabeh. Boleh Allah pada orang. Macam Fatihah pada, adanya pada, bukti sejarah. Ya, bentuk cetak diri kita menjadi manusia yang takwa, yang berakhlakul karimah. Kok geger sulaya terus kok Islam karo Islam. Awas anak-anak muda kita, jangan berpikiran ta'assub, ngasubiah, singkirkan jauh-jauh. Tapi kita wajib ngasubiah kepada Islam. Itu aja. Makmurkan masjid, kalau suara sampai dari kamu sebelumnya dia orang membentukkan di madunikan masjid kosong kabeh. Dikiki dilongok jamaah dulu tidak teduh. Ini kita suruh Pak, itu tersin lemari masjid gue jamaah. Nah ya Allah, makanya harus prihatin bahwa umat Islam dituntut ini memakmur batas. Kewajiban kita dalam mereka kita membentuk menjadi golongan minal muttaqin yang dikirim ke surga. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumar hatta idza jawa wa qala lam khazanatu salamun alaikum ibnu fadkhuluha. Ketika baris datang dipeduk oleh malaikat Ridwan, malaikat menjawab kedatangan orang yang bertakwa. Orang anak-anak, orang bila-bila gegiye-gegiye, selamat kamu sekalian, kamu telah selamat. Hari ini kamu dipersilakan masuk ke taman surga yang Masya Allah. Masuklah sekarang kholidin dengan kekal abad. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Dan saya kira cukup Pak, ini sudah berlebihan. Alhamdulillah. Hari ini saya berhasil lagi panjenengan untuk orang SMP yang sudah merata ini Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan di sini kita bersama untuk terutama adalah mengingatkan diri saya. Mudah-mudahan saya ngomong saya juga ingat. Mudah-mudahan saya ngomong bisa mengamalkannya. Ngomong orang yang melakoni, Masya Allah dosa lebih gede dan diancam dengan dosa besar. Mulanya mungkin kalau saya terlambai, kita semua setelah mendengar firman Allah dan sabda Nabi,
bisa mengamalkannya. Maka Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian, sekali lagi pada anak-anakku, hendaklah rajin belajar disiplin untuk siap menggantikan orang-orang tua kita, ya, sebagai generasi muslim yang tanggung jawab, ada yang tanggung jawab gitu. Demikian, alhamdulillah, nasrul minallah, fatul qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf, saya langsung permisi. Alhamdulillah, telah selesai acara kita hari ini. Marilah kita tutup acara perkumpulan kita, majelis ilmu kita dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Semoga dengan bacaan kafaratul majelis kita nanti akan diridhoi oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Marilah kita baca doa kafaratul majelis bersama dengan bacaan basmalah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi serangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SMP Negeri 1 Musawi. Semoga dapat memotivasi kita dalam beribadah dan meladeni akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara dan yang berkuasa memohon maaf yang tulus. Marilah acara kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu Bapak Ibu, mohon jangan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada penyerahan tali asi dari siswa kepada guru kita yang pensiun, yaitu Pak Warjo. Monggo Bapak menempatkan diri.